Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman nyaman yo bilang amin. Gampang pekerjaan yo bilang amin. Bangsa sejahtera yo semua amin. Banyak keadilan yo bilang amin. Bebas berpendapat yo bilang Presiden, 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 Presiden. Lebih kuat, tunjukkan suaramu Batam. Presiden, lagi, 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 lebih kencang. Terus, jangan berhenti. Presiden. Kerja jadi mudah, bikin sejahtera. Harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih. Pak Anies sudah di depan. Mari kita teriakan Presiden sampai beliau ada di atas panggung. Presiden. 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 Kuat lagi. Bangsa sejahtera, berantas korupsi. Presiden. Menciptakan banyak lapangan kerja. Indonesia sehat. Presiden. Daya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Presiden. Warga jadi happy, dicintai warga, cinta Ibu Pertiwi. Pemimpin yang fresh, juga serasi. Anies Muhaimin saling melengkapi. Beli pepaya di rumah Bang Tata. Ayo semua dukung. Turun, turun. Berbahaya tak? Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman nyaman yo bilang amin. Gampang pekerjaan yo bilang amin. Bangsa sejahtera yo semua Presiden. 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 Selamat datang kami ucapkan kepada Abah Anies. Tolong mundur. Presiden. 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 Tolong mundur. bangsa Indonesia butuh Tolong dikasih ruang kita semua, kita aminkan. kepada awak media. Bangunan mulus, kebutuhan terjamin. Tim pengamanan tolong segera buat pagar betis. Amin dong. Tenang yang di belakang semua akan duduk. Sebentar, beliau akan di sini. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus stop. Alhamdulillah, takbir. Ayo duduk, duduk. Boleh mulai. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Duduk. Bareng apa Duduk. berjuang Duduk. kayak pejuang. Duduk. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen
Yang di depan karena negara aman, alam terjaga. duduk, duduk. Fokus pendidikan, Coba duduk, pade makmur, pendidikan terjamin buat duduk, duduk. buat perubahan semua bahagia. Kerja Dijaga Pak Aniesnya. Oke, harga kebutuhan pokok. duduk. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk Duduk. Saya hitung 1 sampai 5, tolong duduk bagian depan. 1, 2, duduk. 3, tolong duduk. Mundur yang belakang biar yang depan bisa mundur. keluarga bahagia. Tim media boleh kosongkan panggung. Korupsi yang merajalela, Tolong menciptakan turun. banyak Dikosongkan. lapangan kerja. Indonesia sehat, Tahan. cerdas dan berbudaya. Ini dikosongkan. Sabar ibu-ibu. akan selalu ada Kita kasih kesan yang manis buat Pak Anies, setuju? pimpin santuy, warga jadi happy. Dicintai Ayo, boleh duduk. cinta Ibu Pertiwi, pemimpin yang fresh juga serasi. Pak Anies, Saling melengkapi, beli pepaya di tolong kata. Ayo duduk. gak bahaya tak? Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk Ini tidak akan dimulai kalau tidak duduk. kerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Ini yang depan. 1, 2, 3, 4, 5. Suruh duduk. Duduk. Baru duduk semua. Pak Anies boleh. Kasih jalan. Ame-ame belalang kupu-kupu, yuk rame-rame kita aminin dulu. Rakyat sejahtera Para hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hening. Baik, ayo kepada hadirin semua dimohon berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa Indonesia butuh perubahan. Ayo kita semua kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus, kebutuhan terjamin. Yuk kita Persilahkan duduk kembali. Suruh duduk semua. keluarga bahagia. Ya, kami undur diri dan kami panggilkan Jurkam sekaligus pembawa acara kita,
Eko Fitriandi. Sehat, cerdas dan berbudaya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Kita bertenang Ibu Bapak. Sekali lagi kita bertenang. Kita bertenang. Kita bertenang. Mulutnya diam. Mulutnya diam. Juga serasi. Mulutnya diam. Istighfar. Mulutnya diam. Mulutnya diam istighfar. Sambil istighfar mulutnya diam. 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 Baik, sudah diam. Yang depan bisa duduk. Ya, yang depan duduk. Yang depan duduk. Ya. Baiklah. Ibu Bapak, kita sambut calon presiden kita 2024. Siapa dia? Siapa dia? Kita sambut dengan segala hormat Bapak Rashid Anies Baswedan. Kami persilahkan Bapak. Duduk Ibu, ayo bertenang, bertenang, bertenang. Bangsa Indonesia butuh perubahan. Ayo kita semua kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus, kebutuhan terjamin. Yuk kita pilih Anies. Amin, amin dong. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, kebahagiaan tunggu. Berjuang untuk bangsa. Apa kabar Batam? Batam memang luar biasa. Yuk, gini. Oke. Sebelum kita mulai, supaya semua bisa lihat, maka semua duduk. Semua duduk. Duduk, 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 duduk. Ayo semua duduk. Yang di sini. Duduk, duduk, duduk. Ayo duduk. Semua duduk. Ini yang bawa kamera boleh ke belakang sedikit. Biar Anda dapat zoomnya juga ke sana tuh. Belakang aja ya. Dikasih ruang untuk lewat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak semua, saudara-saudara sekalian, untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Lebih keras lagi. Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Untuk apa? Perubahan, perubahan, perubahan,
perubahan, perubahan, perubahan. Saudara-saudara sekalian, Ibu Bapak yang saya hormati, kita berada di ruangan ini bukan sekedar untuk berteduh. Kita berada di ruangan ini bukan sekedar untuk menunjukkan padatnya manusia, tapi kita bersama di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari Batam, dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Kita menyadari hari ini negeri kita banyak masalah. Betul. Negeri kita sedang di persimpangan jalan. Ibu bapak semuanya, apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Apakah beras murah atau mahal? Apakah pendidikan murah atau mahal? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Bagaimana kalau diteruskan? Mau mahalnya diteruskan? Mau sulitnya cari pekerjaan diteruskan? Tangannya mana? Mau atau tidak? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Singkatannya apa? Insya Allah perubahan terjadi pada Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang berkumpul di sini, kita menginginkan agar tulisan-tulisan yang ada di sini menjadi kenyataan. Betul tidak? Kita ingin naik jabatan bukan karena relasi, tapi karena prestasi. Tidak ingin ada ordal-ordal yang mengatur karir kita, betul? Praktek korupsi gimana? Haruskah korupsi dibiarkan? Haruskah KPK dilemahkan? Perubahan adalah bagian dari usaha kita. Indonesia hari ini di persimpangan jalan. Persimpangan untuk menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin penguasa mengatur hukum, penguasa mengubah-ubah aturan hukum hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Kita harus mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Hari ini kita semua berkumpul di Batam untuk sama-sama mengirimkan pesan bahwa 14 Februari besok adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan. Betul? Betul? Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Berdemo berkali-kali, tapi kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Kita boleh protes, minta ini, minta itu. Kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Saya cerita nih, cerita ya. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat namanya Alexis. Tahu nggak itu Alexis? Kok bisa di Batam ini tahu ya? Ya, mungkin taunya dari internet ya. Itu tempat maksiat.
diprotes, didemo, minta ditutup. Mereka punya backing, punya ordal, jadi tidak pernah bisa ditutup. Diprotes begitu banyak. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur di Jakarta. Dan sesudah pergantian gubernur, maka Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Tidak perlu pakai demo macam-macam, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung tutup, langsung tidak bisa beroperasi. Itulah namanya kewenangan. Kita ingin tata niaga beras kita lebih adil. Kita ingin memberantas mafia beras, tenggulak-tenggulak. Kita ingin investasi kita padat karya, bukan padat modal. Itu semua membutuhkan kewenangan. Butuh apa? Nah, tanggal 14 Februari, 1 bulan dari sekarang, rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk menentukan waktunya hanya 5 jam, 6 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Selama waktu itu, rakyat diminta untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Saudara-saudara semua, kewenangan itu perlu diberikan kepada nomor berapa? Nomor berapa? Kalau mau perubahan, berikan nomor berapa? Tanggal 14 Februari. Bila diberikan kepada nomor 1, insya Allah perubahan itu akan kita laksanakan sama-sama. Dan itu artinya kita harus bekerja keras dari sekarang sampai 14 Februari. Betul? Yang berkumpul di tempat ini adalah sebagian dari penduduk Batam. Betul? Untuk bisa memenangkan, kita harus menjangkau seluruh penduduk Batam. Siap untuk menjangkau semua? Angkat tangannya. Siap menjangkau semua. Artinya dari sekarang sampai 14 Februari. Dan bila kita kerjakan dengan serius, rasanya perubahan itu akan terjadi di 14 Februari. Kita jadikan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Dan ini hanya bisa terjadi lewat kerja keras semuanya. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Apakah ada yang bayaran datang ke sini? Apakah ada yang karena rupiah datang ke sini? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang datang di sini, saya beritahu, memang di tempat ini semangatnya membara, semangatnya terasa menyala. Sejak saya tiba tadi di bandara, sampai di pasar, sampai di masjid, sampai di sini, semua yang ditemui adalah orang-orang yang penuh dengan semangat perjuangan. Saudara sekalian, mengumpulkan orang bisa menggunakan uang. Bisa bayar orang untuk datang dan mengumpulkan ribuan orang. Tapi uang tidak bisa membeli dan menyalakan semangat orang-orang yang datang seperti ini. Yang ada di sini adalah orang bersemangat, pribadi-pribadi yang menunjukkan kecintaan pada Indonesia, yang menginginkan perubahan. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang Indonesia untuk perubahan.
Semua yang di sini adalah orang-orang yang penuh semangat juang. Saya bisa merasakan saat jabat tangan adalah jabat tangan dengan penuh keyakinan untuk keberhasilan. Jabat tangan yang tangannya erat mencerminkan semangat perjuangan. Itu tidak bisa bayaran. Dan relawan serta pejuang tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Dan semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang punya semangat juang yang luar biasa. Karena itu PR kita, saya ingin berpesan pada semua, menjangkau seluruh warga Batam, siap? Menjangkau seluruh warga Kepri, siap? Bila kita menang di Batam, kita menang di Kepri, insya Allah kita akan bisa menang di Indonesia. Siap memenangkan? Siap jangkau semua? 40 rumah ke depan. Siap dijangkau? 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Ayo sama-sama, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengajak semuanya untuk pilih nomor? Pilih nomor? Angkat tangannya lagi. Nomor berapa? Ini luar biasa yang kumpul di sini, salah satu tempat yang saya merasa semangat juangnya dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Insya Allah kita bisa memenangkan di putaran pertama ini. Insya Allah kita bisa memenangkan putaran pertama ini. Kita punya waktu 1 bulan. 1 bulan ini kerja keras. Insya Allah akan terbuka jalannya. Dan sekalian, saudara-saudara semua, untuk kita bisa berhasil, kita harus memastikan bahwa bukan hanya Pilpres yang kita menang. Kita harus memenangkan juga DPR dan DPRD kita. Betul? DPRD betul? Partainya apa? Partainya apa? Ayo, partainya apa? Nih, Bapak Ibu sekalian, partai pengusung ada 3, partai pendukung ada 4. Ya, urut abjad. Urut abjad. Apa urut abjadnya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Sekali lagi yang keras. Siapa capresnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Kalau kita bisa jangkau semua, boleh benderanya turun dulu, Kalau kita bisa jangkau semua, insya Allah bukan hanya di Pilpres, di legislatif kita juga akan bisa memenangkannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyaksikan hari-hari ini ada banyak sekali praktek ketidakadilan di negeri ini. Betul.
Karena itu, perubahan yang kita gagas adalah perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan harus dalam keadilan. Mengapa kita fokus pada keadilan? Dan kita menyaksikan peristiwa-peristiwa ketidakadilan terjadi di dekat-dekat kita. Betul? Tuh, ada yang bawa tulisannya semuanya. Insya Allah semuanya kita selamatkan sama-sama di tempat ini. Dan di sini, di Batam ini, di Kepri ini, banyak investasi datang, tapi lapangan pekerjaannya tidak datang. Betul? Karena banyak investasi yang dikerjakan padat modal, bukan padat karya. Maka kita lakukan perubahan, insya Allah investasi yang nanti dijalankan adalah yang padat karya sehingga menambah lapangan pekerjaan kepada semuanya. Di sini banyak industri tapi penganggurannya juga tinggi. Betul? Ya, dan di tempat ini kita menyaksikan praktek-praktek orang dalam. Kita juga menginginkan agar warga Indonesia bisa bekerja di tanah sendiri dan jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Semua pekerja ilegal asing harus dikembalikan ke kampung halamannya. Banyakkah di sini TKA ilegal? Haruskah dibiarkan? Apa yang harus dikerjakan? Pulangkan. Kita ingin kesempatan kerja itu untuk warga kita, bukan untuk TKA ilegal. Betul? Ya, saya baca beritanya di sini banyak yang ilegal. Betul ya? Jadi ini bukan cuma berita aja, ini kenyataan. Dan itulah salah satu yang ingin kita kerjakan untuk dibereskan. Lalu saya baca di sini air bersih mengalami kesulitan. Betul ya? Ya. Wih, itu tulisannya tuh. Air sulit tak lancar kotor pula. Hah? Iya. Bapak Ibu. Ya. Nak melaut susah. Solar subsidi langke. Betul. Ekonomi susah. Nak harapkan bansos sangat payah. Saya baca lagi nih. Nak melaut susah, solar subsidi langke. Ini apa nih? Laut kami luas, penghasilan dia sedikit. Penghasilan dia sedikit itu apa maksudnya? Hah? Penghasilannya dikit? Ya. Jadi bos sekalian, saya menemukan ini, dengerin cerita boleh ya? Air bersih. Kami di Jakarta, dulu saya bertugas di Jakarta. Waktu kami bertugas di Jakarta, Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan. Kalau kota lain mungkin punya pulau, kalau Jakarta punya kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu ketika saya mulai bertugas, air bersihnya bermasalah. Sulit dapat air bersih. Sekarang alhamdulillah kita bangunkan tempat penyulingan air sehingga di sana bukan dapat air bersih, mereka dapat air minum untuk warga-warganya. Kenapa? Karena sekarang membangun instalasi air bersih dengan air minum harganya hampir sama. Bedanya apa? Kalau air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna.
Kalau air minum bisa langsung diminum dari kerannya. Insya Allah nanti kita kembalikan program air bersih itu untuk di sini ya. Lalu yang melaut, para nelayan ya, Rempang, tenang, satu-satu. Ya, satu-satu. Yang kedua, nelayan kita. Nelayan kita di berbagai tempat. Nelayan, Anda duduk Mas, duduk. Kalau tidak tertib semua kacau nanti. Duduk. Ayo duduk. Itu kasihan yang di belakang terhalangi ya. Anda ingin memperjuangkan keadilan, Anda tidak boleh bertindak tidak adil pada yang lain ya. Bu, duduk Bu. Itu yang di belakangnya pada ketutupan. Nah. Sampai mana tadi? Hah? Nelayan. Nah, nelayan kita, saya jumpa dengan banyak nelayan. Nelayan kita sering menyampaikan, Pak, kita kesulitan solar. Jadi kalau ketemu nelayan masalahnya 3, 1 solar, 2 solar, 3 solar. Di mana-mana solar. Kalau ketemu petani masalahnya 3 juga, 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Ini ada mafia pupuk di situ, ada mafia solar di situ. Haruskah dibiarkan? Haruskah dibongkar? Siap kita kerja sama-sama membongkar? Ya, itu semua bukan persoalan rumit. Bapak Ibu, ada banyak masalah di negeri ini. Ada sebagian besar masalah yang bukan rumit. Saya beri contoh, jalan yang rusak. Jalan rusak itu bukan masalah rumit, tapi kita sering menemukan jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun tidak diperbaiki. Betul, aspalnya bolong-bolong bertahun-tahun tidak diperbaiki. Bukan karena sulit, bukan karena tidak ada dana, tapi tidak mau menyelesaikan. Kalau ada kemauan, pasti ada jalannya. Kalau ada jalannya pasti bisa diselesaikan. Masalah pupuk itu sama. Itu masalah yang dibiarkan. Masalah solar itu sama. Itu masalah yang dibiarkan. Insya Allah salah satu program pertama kita membereskan tata niaga pangan yang ada di Indonesia. Sehingga harga pangan kita menjadi terjangkau dan petaninya menjadi makmur. Solar juga begitu. Dan di sini juga kita punya persoalan tanah. Nih di Rempang ini persoalan tanah nih. Betul. Dulu ada yang janji akan menyelesaikan. Kalau janji itu sekarang belum terlunasi, insya Allah biar kami yang menyelesaikannya besok. Betul. Ya, biarlah ada orang lain yang berjanji. Tapi insya Allah kita tunaikan bukan apa-apa. Karena itu untuk keadilan bagi rakyat kita sendiri. Insya Allah. Dan juga saya dapat catatan di sini banyak buruh yang bekerja di bawah standar upah minimum. Betul. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus mengawasi dan bila ada yang memberikan upah di bawah upah minimum maka harus diberikan sanksi sehingga seluruh yang bekerja di sini mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Republik ini dibangun bukan untuk sekelompok orang, tapi dibangun untuk semua rakyat Indonesia. Jadi Bapak sekalian, itulah sebabnya kita inginkan perubahan. Dan perubahan yang kita kerjakan adalah perubahan yang dilakukan bersama rakyat kebanyakan. Bapak Ibu, kami beberapa bulan ini kalau berkampanye dapat banyak tantangan.
Suka izinnya tahu-tahu dicabut. Betul. Sudah mau dipakai tempatnya tahu-tahu harus pindah. Nanti dikirimkan fitnah macam-macam. Betul tidak? Itu terjadi karena ada yang tidak menginginkan perubahan. Ada yang tidak menginginkan perubahan. Mereka yang menikmati ketidakadilan tidak ingin terjadi perubahan. Haruskah itu dibiarkan? Haruskah kita gentar? Berani menghadapinya? Kita buktikan nanti 1 bulan ke depan kita hadapi semua tantangan itu sama-sama. Jadi saya bilang gini, ada yang tanya tuh, Pak Anies, kenapa balihonya sedikit? Iya memang kita balihonya baliho swakarsa. Saya bilang gini, kalau yang balihonya banyak itu memang jumlah uangnya gede bener. Kalau kita uangnya uang rakyat kebanyakan yang bekerja bersama-sama untuk perubahan, betul. Posternya beda-beda, wajahnya mirip sama Anies. Ya, posternya warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda, dikerjakan oleh rakyat di mana-mana. Tapi setiap poster di situ menunjukkan tanda perjuangan rakyat kebanyakan untuk perubahan. Itu bedanya dengan poster yang dikirim dari Jakarta, seragam di mana-mana. Betul. Jadi saya bilang, karena poster kita sedikit, maka kamilah yang keliling ketemu rakyat di mana-mana. Lebih baik bertemu rakyat di mana-mana daripada posternya dipasang di mana-mana. Betul tidak? Ya, dan kami sering bikin acara dialog namanya Desak. Pernah dengar kan Desak? Kenapa kita bikin dialog Desak? Debat di KPU tidak cukup. Debat di KPU hanya singkat. Kita ini pemilihan presiden untuk mengambil keputusan, bukan pemilihan orang untuk dipilih wajahnya ditempelkan di foto di kelas-kelas. Kalau ini pemilihan wajah untuk foto, cukup lomba banner. Betul tidak? Kalau cuma buat foto di ruang kelas, cukup lomba banner. Tapi kita sedang memilih orang untuk mengambil keputusan. Nantinya dia akan ambil keputusan atas nama negara, atas nama seluruh rakyat. Karena itu kami menghormati rakyat dengan ke berbagai tempat bertemu dengan rakyat, menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan, menyampaikan rekam jejak, dan biarkan rakyat menilai mana yang membawa gagasan dan mana yang tidak membawa gagasan. Betul. Nanti rakyat akan bisa menilai. Karena itu kami yakin dengan kita berkeliling bertemu seperti ini, justru saya merasa makin semangat. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nomornya berapa? Sekali lagi nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Partainya apa? Partainya apa? Dan kerja untuk perubahan ini melibatkan relawan-relawan yang luar biasa. Tepuk tangan yang keras untuk semua relawan-relawan kita. Semua relawan-relawan ini wajahnya mungkin tak terlihat, tapi inilah yang menjadikan perubahan terjadi. Perhatikan, saya dapat tugas pegang mikrofon. Jadi calon artinya pegang mikrofon. Tapi seperti acara ini, saya pegang mikrofon, Bapak Ibu bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Bisa mendengarkan gagasan-gagasan yang saya sampaikan. Tapi benarkah peristiwa ini terjadi karena saya pegang mikrofon Bapak Ibu mendengarkan? Bukan.
yang membuat acara ini menjadi sukses bukan sekedar bicara lewat mikrofon ini, tapi orang-orang yang menyiapkan panggungnya, menyiapkan sound systemnya, menyiapkan kursinya. Mereka tak terlihat di depan, tapi mereka yang bekerja menjadikan peristiwa ini bisa terjadi. Betul. Sama perubahan besok, ya yang berada di depan namanya Anies dan Muhaimin. Tapi yang menjadikan perubahan para relawan dan aparatur partai yang bekerja di belakang layar untuk perubahan itu. Betul? Ini kalau yang pegang sound system, tahu-tahu mematikan amplifiernya, maka selesailah saya di sini. Betul tidak? Langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Selesai. Dan kita tidak tahu di mana petugas sound systemnya. Tapi dia yang paling berkuasa saat ini. Ini dia sambil dengerin sambil senyum-senyum tuh. Karena dia yang paling kuasa. Dia bisa menyalakan, mematikan, selesai acara ini. Itulah kerja bersama. Ya, kami memang di depan panggung. Tapi yang membuat sukses adalah semua yang bekerja bersama membuat panggung ini terbangun. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi kepada semua yang terlibat. Dan saya ingin secara khusus dalam kesempatan ini menyapa mereka-mereka yang turut bekerja menyiapkan acara ini. Pertama, Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum DPW PKB, Bapak Rocky Bawole. Nah, boleh nih tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Bapak Bahtiar M. Rum. Siap. Yang saya hormati Ketua DPW Nasdem sekaligus Wali Kota Batam Bapak Muhammad Rudi. Ya. Jadi Pak Amsakar ya. Ketua DPW Partai Umat diwakili sekretarisnya Bapak Sihabudin Afri. Mana? Nah ini daftarnya baru tertulis nih Pak. Wakil Wali Kota Bapak Amsakar. Panggil lagi Pak Amsakar. Kelihatannya pilkada udah selesai nih Pak. Ya, Pak Amsakar nih senior saya di Kahmi. Jadi ya, saya kalau panggil beliau Bang Amsakar, ya ketemu lagi. Begini, dan yang saya hormati ini senior saya, banyak bekerja bersama. Dulu putrinya sempat menjadi pengajar muda di pelosok tanah air. Ya, namanya Fitri putrinya. Yang saya hormati Gubernur Kepri 2005-2010. Bapak Ismet Abdullah dan Ibu. Pak Ismet berdiri, Pak Ismet. Ibu juga berdiri. Nah, ini orang tua kita. Kemudian semua simpul relawan yang hadir di sini semua. Tepuk tangan buat simpul relawan. Kemudian tepuk tangan buat driver ojek yang pada datang di sini. Buat teman-teman nelayan yang datang. Mana nelayan? Warga Rempang yang datang di sini. Para buruh yang bekerja di sini. Generasi milenial yang hadir. Ayo milenial, mana milenial? Ya. Emak-emak.
Mama lebih keras lagi. Ah. Ini dahsyat semua di sini. Oh, mama juga di sini. Ya, nih mama. Ayo, mama semuanya. Bapak-bapak yang ada di sini. Oh, mama disebut, bapak-bapak nggak disebut, repot nanti ya. Oh, ini ada Bakorsi juga nih di sini ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan kepada semua bahwa kesempatan untuk perubahan hanya 6 jam. Kalau kita tidak bersiap sampai 14 Februari menjangkau semua, maka harapan tidak menjadi kenyataan. Harapan perubahan akan jadi kenyataan kalau kita bekerja menjangkau semua. Mengajak yang sekarang belum memilih untuk memilih nomor. Untuk memilih nomor. Harus mengajak siapa? Semua 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dan juga kita harus benar-benar bisa mengajak semua. Jangan hanya mengajak yang berpikiran sama. Jangan hanya mengajak yang sudah setuju. Cara mengajaknya bukan langsung, yuk pilih nomor 1, jangan. Kasih pertanyaan. Kalau ibu-ibu tanya, Bu, berasnya selama ini murah atau mahal? Dia pasti jawab murah atau mahal? Mahal. Biaya sekolah murah atau mahal? Terus tanya, mau diterusin? Kalau nggak mau, pilih nomor 1, baru begitu. Siap? Jadi jangan langsung ajak pilih nomor 1. Tanya dulu, ketemu nelayan, solar mudah apa sulit? Mau diterusin? Jadi harus apa? Perubahan nomor 1. Dengan begitu, maka kita mengajak untuk perubahan dan orang yakin ikut kita karena mereka tahu untuk kebaikan perubahan itu yang kita kerjakan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Dan juga ini ada yang terlewat belum disebut tadi, sudah ada catatannya di sini. Ada anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Dato Nyat Kadir. Mana Pak Dato Nyat Kadir? Nah, beliau yang dari tadi pagi menyambut sejak dari bandara. Insya Allah beliau nanti terus diperpanjang. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertemuan ini adalah perjumpaan kita yang paling ramai hari ini. Tapi ini insya Allah bukan menjadi perjumpaan yang terakhir. Insya Allah satu saat kita bisa berjumpa lagi. Dan pada saat berjumpa lagi insya Allah dalam suasana keberhasilan perjuangan kita. Siap? Siap, bisa sama-sama. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada semua. Yang bawa HP, keluarkan HP-nya, nyalakan lens kameranya. Yuk, nyalakan kameranya. Rekam yang akan saya katakan. Udah, kameranya nyala. Nyala. Saya minta ini direkam, lalu rekamannya dikirimkan ke semua sosial media. Siap? Kirimkan di WA Group, posting di Facebook, posting di Instagram. Sebarkan semua. Memori cukup? Baterainya aman? Pulsanya aman? Aman. Aman, bismillah.
Nah ya, Bapak Ibu sekalian, kita catat baik-baik. Hari ini, tanggal 19 Januari 2024, kita berkumpul bersama di sini. Kita berkumpul untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa dari Batam, dari Kepri, kita menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Indonesia yang adil makmur bagi semua. Rekaman ini menjadi bukti bahwa Ibu dan Bapak menjadi bagian dari yang memperjuangkan perubahan. Ini hari Jumat, ini hari kerja, dan Ibu Bapak memilih untuk bersama-sama datang ke sini. Ada yang punya pilihan untuk tetap di kantor, ada yang tetap pilihan tempat kerja, ada yang punya pilihan untuk menonton di rumah. Tapi saudara-saudara, Ibu Bapak sekalian bukan penonton perubahan. Ibu Bapak sekalian adalah penggerak perubahan Indonesia. Rekaman ini menjadi bukti bahwa Ibu Bapak saudara sekalian bekerja untuk melaksanakan perubahan. Gagasan untuk kita membuat keluarga kita lebih sejahtera, membuat negeri kita lebih adil, dan Ibu Bapak bagian dari perjuangan itu. Rekaman ini bisa ditunjukkan nanti kepada anak-anak, bahkan cucu Ibu Bapak sekalian di kemudian hari. Sebagai bukti bahwa ibumu, ayahmu, kakekmu, nenekmu di saat Indonesia dalam persimpangan jalan, maka Ibu Bapak bukan menjadi penonton, tapi pejuang menyelamatkan Indonesia untuk menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Rekaman ini jadi bukti dan rekaman ini bisa disampaikan kepada semua. Insya Allah dengan kerja keras kita semua, kita diantarkan pada keberhasilan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu-pintu baru untuk mendapatkan kemenangan. Dan insya Allah semua yang berjuang mendapatkan ridhonya. Perjuangan ini dalam keberkahannya. Dan nantinya akan mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rekaman ini menjadi bukti dan kirimkan kepada semua. Mari menjadi bagian dari perubahan. Mari memastikan Indonesia tetap negara hukum. Mari memastikan agar kebutuhan pokok harganya murah, lapangan pekerjaan mudah, dan tenaga kerja ilegal asing kembali ke negerinya masing-masing. Kita ingin pekerja kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kirimkan nanti rekaman ini, simpan baik-baik, jadi bukti 19 Januari saya menjadi bagian dari sejarah peristiwa di Batam untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Boleh dimatikan sekarang, boleh matikan rekamannya. Tepuk tangan buat semua yang telah ikut merekam. Bapak sekalian, sekarang saya akan mengajak kepada para pimpinan, Ketua DPW PKB, Ketua DPW Nasdem, Ketua DPW PKS, Ketua DPW Umat, anggota DPR RI, mantan gubernur, mantan bupati untuk mari bersama-sama naik ke atas panggung. Sekretaris Nasdem Bapak Kamal, silakan. HP saya mana? HP.
Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Sekarang saya ingin mengajak pada semuanya, kita berdiri menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Berdiri semuanya. Ya, siap? Kita nyanyikan Maju Tak Gentar sama-sama ya. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sekarang saya mau ajak istri saya maju ke depan. Yuk. Sebelah sini. Bu. Nih. Boleh saya kenalin ya? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Wa ahrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita dijauhkan dari orang-orang zalim, dijauhkan dari fitnah, dimudahkan dalam perjuangan ini, diberikan jalan baru untuk kemenangan, dan semua yang hadir diberi kesehatan, dilancarkan rizkinya, dilipat gandakan rizkinya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, ayahnya menjadi ayah teladan, ibunya jadi ibu teladan, dan insya Allah keberhasilan diantarkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya berapa? Partainya apa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya?
Insya Allah kita jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Ini pantun. 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. 2-3 capres dicari, manakan sama Anies Baswedan Mantap. Pilih nomor 1. Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman nyaman yo bilang amin. Gampang pekerjaan yo bilang amin. Bangsa sejahtera yo semua amin. Banyak keadilan yo bilang amin. Bebas berpendapat yo bilang amin. Pendidikan bagus yo bilang amin. Bangsa bahagia yo semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa, kayak pejuang dulu. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman. Alam terjaga, kita peduli lingkungan. Fokus pendidikan, guru pada makmur. Pendidikan terjamin buat semua umur. Buat perubahan semua bahagia. Kerja jadi mudah, bikin sejahtera. Harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman nyaman yo bilang amin. Gampang pekerjaan yo bilang amin. Bangsa sejahtera yo semua amin. 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. Bebas berpendapat 2-3 capres dicari, manakan sama Anies Baswedan seorang. bahagia yo semua amin. Keluarga bahagia, bangsa sejahtera, berantas korupsi yang merajalela, menciptakan banyak lapangan kerja. Indonesia sehat, cerdas, dan berbudaya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Pemimpin santuy, warga jadi happy. Dicintai warga, cinta Ibu Pertiwi. Pemimpin yang fresh, juga serasi. Anies Muhaimin saling melengkapi. Beli pepaya di rumah Bang Tata. Ayo semua dukung, gak bahaya tak? Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman nyaman yo bilang amin. Gampang pekerjaan yo bilang amin. Bangsa sejahtera yo semua amin. Banyak keadilan yo bilang amin. Bebas berpendapat yo bilang amin. Pendidikan bagus yo bilang amin. Bangsa bahagia yo semua amin. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Yo rame-rame kita aminin dulu. Rakyat sejahtera terjamin kesehatan. Karena Indonesia butuh perubahan. Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman nyaman yo bilang amin. Gampang pekerjaan yo bilang amin. Bangsa sejahtera yo semua amin. Banyak keadilan yo bilang amin. Bebas berpendapat yo bilang amin. Pendidikan bagus yo bilang amin. Bangsa bahagia yo semua amin. Bangsa Indonesia butuh perubahan. Ayo kita semua kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus, kebutuhan terjamin. Yuk kita pilih amin. Amin, amin dong. Untuk perubahan yo bilang amin. Hidup aman
aman nyaman, yuk bilang amin. Gampang pekerjaan, yuk bilang amin. Bangsa sejahtera, yuk semua amin. Banyak keadilan, yuk bilang amin. Bebas berpendapat, yuk bilang amin. Pendidikan bagus, yuk bilang amin. Bangsa bahagia, yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa, kayak pejuang dulu. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman. Alam terjaga, kita peduli lingkungan. Fokus pendidikan, guru pade makmur. Pendidikan terjamin buat semua umur. Buat perubahan semua bahagia. Kerja jadi mudah, bikin sejahtera. Harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Ibu bapak, ayo, Pak Aniesnya mau pulang. Ibu, Pak Anies mau pulang, jangan berebut. Ibu jangan berebut. Ibu bapak himbauan, kasihan Pak Anies ibu bapak. Ibu bapak, ayo, pelan-pelan kasih ruang Pak Aniesnya. Kasih ruang ibu. Pak Anies milik kita bersama, tapi hati-hati, kita juga butuh keselamatan Pak Anies ibu bapak. Pak Anies, selamat jalan. Sampai ketemu lagi di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih sudah berkunjung ke Tanah Melayu. Insya Allah jadi presiden. Amin. Amin saja dulu. Pemimpin yang fresh. Ibu bapak, Anies Muhaimin saling melengkapi. ibu bapak, ayo kita salawat. Di rumah Bang Tata, ayo semua dukung. Gak bahaya tak? Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Yo rame-rame kita aminin dulu. Rakyat sejahtera.